Kisah diawali saat Ja Dong-tak yang merupakan seorang detektif sedang mengejar pelaku kejahatan. Saat sedang mengejar pelaku, Dong-tak bertemu dengan Sun Hyuk yang akan menjadi rekan kerjanya. Setelah berhasil menangkap pelaku, Dong-tak membawa pelaku ke kantor polisi. Namun Dong-tak justru kembali teringat pada Letnan Jo Han-jun yang meninggal saat bersama dengan Dong-tak sedang bertugas di malam hari. Namun seseorang justru melukai Letnan Jo. Bukan hanya melukai Letnan Jo, pelaku juga berusaha untuk melukai Dong-tak. Namun karena pelaku menggunakan helm, Dong-tak tidak bisa mengetahui siapa pelaku tersebut. Saat menginterogasi pelaku yang baru saja ia tangkap, Dong-tak meminta pelaku untuk menggunakan helm yang hampir sama dengan helm yang digunakan oleh pelaku yang melukai Letnan Jo. Rupanya Dong-tak saat ingin bisa menangkap pelaku yang melukai Letnan Jo dan dirinya. Sementara itu Song Ji-an yang merupakan seorang reporter stasiun TV justru merasa marah kepada atasannya. Karena artikel yang ia tulis justru diberikan kepada reporter Jung, hanya karena banyak penonton yang menyukai penampilan seksi reporter Jung saat menyiarkan berita. Rupanya beberapa petinggi kepolisian ingin menutup kasus mengenai Letnan Jo dengan alasan Letnan Jo menerima suap dan melakukan korupsi. Namun Dong-tak menolak hal tersebut. Ia bahkan memutuskan untuk mengundurkan diri. Berita mengenai kasus Letnan Jo telah menyebar di antara para reporter. Ji-an yang ingin mengetahui kebenaran kasus tersebut justru menghubungi Dong-tak. Namun Dong-tak justru menolaknya. Hal tersebut membuat Ji-an merasa kesal. 임팩트는 특종의 새끼들이 개새끼라는 거고. 그건 취재를 해봐야 아는 거죠. Namun tanpa sepengetahuan Dong-tak, pelaku masih terus mengawasinya. Ternyata Inspektur Ma diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk menutup kasus tentang Letnan Jo agar Dong-tak tidak menangani kasus tersebut. Hal tersebut membuat Inspektur Na meminta seseorang agar menemukan orang yang untuk dijadikan tersangka palsu atas kasus yang dialami oleh Letnan Jo. Dong-tak dan timnya justru kembali membahas kasus yang menimpa Letnan Jo karena mendapat laporan dari seorang pria yang mengaku bahwa ia melihat Go Su-chang merupakan pelaku yang melukai Letnan Jo. Rupanya sebelum meninggal, Letnan Jo sempat menangani kasus penipuan yang dilakukan oleh Su-chang. Bahkan Su-chang dibebaskan sehari sebelum Letnan Jo meninggal dunia. 없었는데 느닷없이 목격자가 나타났다? 야 이거 뭔가 이상하지? 냄새난다 그지? 냄새나죠? 예? Agar bisa menemukan Su-chang, Dong-tak bahkan berusaha mencari informasi dari para pelaku penipuan dan pencopetan lainnya. Dong-tak bahkan bernegosiasi dengan seorang dokter bedah plastik ilegal yang juga teman satu sel Su-chang saat berada di dalam tahanan. 들어가면 의사면 완전 끝이야. 그러니까 내가 도와주려고 왔잖아. 내가 지금도 숙제. Sementara itu Ji-an yang masih penasaran dengan kasus mengenai Letnan Jo justru menyamar menjadi seorang petugas kebersihan agar diizinkan masuk ke dalam ruangan detektif. Namun hal yang dilakukan oleh Ji-han justru diketahui oleh Dong-tak. 잘 찾아서 지금 수사 중인 것 같습니다. 이거 제가 특종으로 뉴스 내보내게 해주시면. Dong-tak menjelaskan kepada Ji-an bahwa saat ini ia sangat ingin menangkap pelaku yang melukai Letnan Jo. Ia bahkan telah banyak melakukan penyelidikan, namun jika berita mengenai hal tersebut tersebar di media, maka apa yang ia lakukan selama ini hanya akan sia-sia saja. Bahkan ia tidak akan bisa menepati janjinya kepada anak Letnan Jo untuk menangkap pelaku. Ternyata apa yang dikatakan oleh Dong-tak membuat Ji-an luluh dan meminta agar Dong-tak bisa menepati janjinya kepada anak Letnan Jo. Namun saat dalam perjalanan, Ji-an hampir saja tertabrak oleh motor. Untung saja Dong-tak dengan sigap membantu.
Kejadian tersebut membuat Ji-an terpesona dengan sikap Dong-tak. Sayangnya saat sedang menunggu bus, Ji-an justru bertemu dengan seorang pencopet dan tanpa sengaja juga bertemu dengan Su-chang. 넌 지금부터 Rupanya setelah menangkap Su-chang, Letnan Jo sempat berjanji kepada Su-chang bahwa ia akan membantu Su-chang setelah Su-chang keluar dari tahanan. 가지고 왜 그렇게밖에 못 사는지 안타까워서 그런단 말. 개풀 누가 누굴 도와? Begitu juga dengan Dong-tak, kembali teringat masa-masa ia bersama dengan Letnan Jo saat bertugas bersama. Su-chang dan Dong-tak sama-sama memiliki kenangan bersama dengan Letnan Jo. Malam harinya Ji-an kembali mendatangi kantor polisi. Namun karena tidak bisa mendapatkan informasi apapun, Ji-an justru memutuskan untuk menginap di kantor polisi. Tanpa sepengetahuan Ji-an, Dong-tak juga berada di ruangan yang sama dengannya. Namun tiba-tiba saja Dong-tak mendapat informasi keberadaan Su-chang. Dong-tak pun berusaha untuk mengejar Su-chang. Setelah berhasil menangkap Su-chang, Dong-tak pun memborgol tangannya bersama dengan tangan Su-chang dan meminta agar Su-chang untuk mengemudikan mobil tersebut menuju kantor polisi. Namun dalam perjalanan, Dong-tak mengatakan bahwa Su-chang merupakan pelaku yang telah melukai Letnan Jo. Mendengar hal tersebut membuat Su-chang terkejut. 나 진짜 아니야. 나 아니야. 나 Tidak lama kemudian segerombolan motor justru mengejar dan menyerang mereka berdua. Sayangnya, Su-chang justru terluka akibat serangan orang-orang tidak dikenal tersebut. Merasa tidak ada jalan untuk lari, Dong-tak justru memutuskan untuk melompat dari atas jembatan. Untung saja Dong-tak bersama Su-chang bisa diselamatkan. Hanya saja setelah berada di rumah sakit, Dong-tak dalam kondisi tidak mengalami cedera yang serius, sedangkan Su-chang jiwanya justru berpindah ke tubuh Dong-tak. Awalnya Su-chang tidak menyadari hal tersebut. Namun setelah melihat cermin dan melihat tubuhnya yang terbaring koma, Su-chang akhirnya menyadari bahwa jiwanya berada dalam tubuh Dong-tak. 내가 이 형사는 몸에 들어와 있냐고 왜? Bahkan saat bertemu dengan Ji-an, Dong-tak yang tubuhnya sedang dikendalikan oleh Su-chang justru tidak mengenal Ji-an. Ji-an yang melihat sikap Dong-tak dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada Dong-tak dan Su-chang justru hanya berpikir bahwa Dong-tak mengalami cedera pada bagian kepala. 사실 이 몸이 내 몸이 아니. Su-chang akhirnya memutuskan untuk menerima kondisinya yang berada dalam tubuh Dong-tak dan berencana akan menangkap pelaku yang sebenarnya agar ia terlepas dari tuduhan telah melukai Letnan Jo. Keesokan harinya Su-chang yang masih berada di dalam tubuh Dong-tak kembali bekerja sebagai detektif. Namun rekan Dong-tak sesama detektif lainnya justru merasa heran dengan perubahan sikap Dong-tak. Bahkan Dong-tak meminta Sun Hyuk untuk membuang sepatu pemberian Letnan Jo. 여기 있네. 여기 있네. Sementara itu Ji-an masih belum bisa mendapatkan berita yang bisa ia liput. Dong-tak pun berusaha untuk meyakinkan para detektif lainnya agar memberikan keringanan pada Su-chang. Namun sayang, kasus Letnan Jo justru telah ditutup karena polisi beranggapan bahwa Su-chang pelaku utama dan telah menemukan Su-chang.
아니 누가 요즘 세상에 사람을 때려 형사가? Namun jiwa Suchang yang berada di dalam tubuh Dongtak masih belum bisa menerima apa yang diputuskan. Ia bahkan berusaha mendapatkan informasi dari Dongpal. Suchang yang sejak awal merupakan seorang penipu ulung berusaha untuk mempengaruhi Dongpal dengan mengatakan bahwa dirinya melihat arwah ibu Dongpal sedang menangis. Hal tersebut membuat Dongpal merasa sedih dan memberikan informasi mengenai Jungdal. 오케이. 믿게 물었으면 이제 이빨 좀. Dongpal yang tidak terbukti bersalah akhirnya dibebaskan. Namun Suchang bersama Sun Yuk mengikutinya. Suchang bahkan menyadap handphone milik Dongpal. Rupanya Dongpal menghubungi anak buahnya dan mendapat informasi bahwa ada seorang pria ahli dalam menggunakan pisau belum lama ini datang ke Korea. Dongpal pun meminta agar anak buahnya terus mencari informasi mengenai pria tersebut. 그러고 정달이 반대는 Tiba-tiba saja Kapten Yo menghubungi Suchang karena telah mendapat informasi dari Jian bahwa Dongtak telah menyerangnya. Jiwa Suchang yang masih berada di dalam tubuh Dongtak sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi antara Dongtak dan Jian. Jian pun mengajak Suchang untuk membuat kesepakatan agar Suchang selalu memberitahukan informasi kasus yang ia tangani kepada Jian. Maka Jian tidak akan memperpanjang kasus antara Jian dan Dongtak. Suchang pun menyetujui kesepakatan tersebut.